Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih sempat bertemu kembali ya, di semester 2 ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai nabi suri teladan kita umat muslim ya. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Bagaimana kabarnya semua para umat Islam? Baik, ada yang tidak hadir hari ini di pertemuan kedua ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mohon untuk dipertahankan kehadirannya ya adik-adik semua, karena kehadiran kalian itu sangat berpengaruh juga terhadap penilaian nanti yang di akhir perkuliahan kita. Ada yang bisa memimpin doa ya, supaya apa yang kita dapatkan hari ini ya, proses pembelajaran kita bisa dimudahkan. Maka ada yang bisa memimpin doa, ketua kelasnya mana, ketua tingkat? Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita mulai dengan doa belajar. Doa saja. Oke ya. Senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian di semester 2 ini. Baik, pada pertemuan kedua seperti apa yang sebelumnya kita sudah pelajari di pertemuan pertama membahas terkait tentang mata kuliah ya, bahwa di satu semester ini kita akan mempelajari mata kuliah yang bertema pengantar sosiologi ya. Pada pertemuan keempat ini seperti apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama atau prakuliah ya, bahwa salah satu materi dari pengantar sosiologi itu ada juga yang membahas terkait tentang stratifikasi sosial ya. Apa sih stratifikasi sosial itu? Ada yang pernah mendengarkan kata stratifikasi sosial? Belum ada ya. Jadi ini adalah istilah baru yang Anda dengarkan. Baik, kita sama-sama belajar pengertian dari stratifikasi sosial itu ya. Berasal dari kata stratification ya. Stratification yang jamaknya berarti stratum. Stratum itu apa? Stratum itu adalah lapisan ya, lapisan. Jadi bukan hanya kue saja ya yang memiliki jenis atau macam yang disebut sebagai kue lapis, tetapi ternyata adik-adik sekalian di dalam masyarakat itu juga terdapat lapisan-lapisan masyarakat ya. Nah, apa sih itu stratifikasi sosial menurut salah seorang ahli sosiologi ya? Mari kita lihat sama-sama di slide. Jadi menurut Pipirin Asorokin menjelaskan bahwa kelas stratifikasi sosial ya, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat berdasarkan kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudannya adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Ya. Jadi dari pengertian stratifikasi sosial menurut Pipirin Asorokin bahwa terdapat pembedaan ya di dalam masyarakat ya, secara bertingkat ya atau secara hierarkis. Pemikirannya bahwa di dalam masyarakat itu ada yang disebut sebagai kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Jadi bagaimana adik-adik sekalian? Ada yang sudah bisa memberikan penjelasan ulang terkait tentang apa sih sebenarnya itu stratifikasi sosial? Ada? Ayo Bu. Oke, baiklah. Jadi stratifikasi sosial itu adalah lapisan yang ada dalam masyarakat. Jadi lapisan itu ada 3, yaitu yang paling atas, lapisan yang paling tengah, dan juga yang paling bawah. Beri aku dulu. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait tentang apa sih kira-kira yang menimbulkan sehingga di dalam masyarakat itu ya ada yang namanya stratifikasi sosial ya. Oke, bisa dilihat slide yang saya tampilkan bahwa penyebab timbulnya pelapisan sosial selama dalam satu masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem pelapisan di dalam masyarakat tersebut. Jadi adik-adik sekalian, bahwa penyebab timbulnya stratifikasi sosial itu karena ada sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat tersebut. Dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai tersebut. Apa itu? Seperti misalnya uang, ya, kekuasaan, ilmu pengetahuan. Setelah tadi saya menjelaskan, Ibu menjelaskan terkait tentang penyebab timbulnya stratifikasi sosial, ada yang sudah bisa menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan ulang apa sih kira-kira yang menyebabkan timbul pelapisan sosial di dalam masyarakat atau stratifikasi sosial? Ada? Oke. Yang menyebabkan timbulnya stratifikasi sosial dalam masyarakat itu bisa terjadi karena faktor ekonomi, budaya, terus dari mana dia berasal atau dia bangsawan atau bukan, terus pendidikan itu juga bisa menyebabkan adanya stratifikasi sosial dalam lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih. Namanya siapa? Muhammad Ardian. Beri aplaus dulu. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Tadi sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, saya mau menyimpulkan dulu materi ya pada hari ini. Jadi adik-adik, kalian sudah paham semua seperti apa itu stratifikasi sosial ya, bahwa di dalam masyarakat itu kita tidak bisa menafikan, pasti ada yang namanya pembedaan-pembedaan ya, kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Pasti ada yang kemudian dikatakan sebagai kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kita tidak bisa menafikan perbedaan-perbedaan itu ya. Tetapi bukan berarti setelah mempelajari stratifikasi sosial kita
menganggap bahwa diri kita lah yang sempurna ya, sementara orang lain itu berada di kelas bawah atau tidak ada apa-apa dan sebagainya, maka akan memicu timbulnya konflik di dalam masyarakat ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki dan menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, berbeda-beda ya, bukan untuk saling menyombongkan diri ya, karena yang dilihat oleh Allah bukan itu ya, tetapi apa, derajat ketakwaan kita seperti itu ya. Jadi setelah mempelajari sertifikasi sosial ini kita menjadi tahu bahwa ternyata di dalam masyarakat ada perbedaan-perbedaan ya. Tetapi dampak positif dan mempelajari sertifikasi sosial ini kan semakin terpacu ya untuk semangat memperbaiki taraf hidup kita, derajat hidup kita misalnya ya, semangat memotivasi diri kita untuk terus belajar ya, supaya kita bisa misalnya dihormati, bukan berarti kita gila kehormatan, bukan ya, untuk memperbaiki derajat kehidupan kita seperti itu. Untuk tugasnya ya, nanti kalian silahkan mengidentifikasi ya, boleh dicari di internet terkait tentang stratifikasi sosial, kasus-kasus yang berkenaan terkait tentang stratifikasi sosial. Kemudian kalian identifikasi apakah kasus tersebut ini termasuk ke dalam sifat lapisan tertutup atau sifat lapisan terbuka ya. Kalian identifikasi, kalian cari kasusnya, boleh kalian melihat di lingkungan masyarakat kalian apakah masih ada stratifikasi tertutup atau stratifikasi terbuka seperti apa ya. Identifikasi kasusnya ya, seperti itu. Baik, adik-adik, sekian perkuliahan kita hari ini ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.